Sedikit aja gimana Kak? Merasa lega setelah tiba di tanah air? Iya, alhamdulillah saya merasa lega sekali karena begitu berat ya selama perjalanan saya di negara sana. Walaupun menurut saya itu malah menjadi pengalaman yang menakjubkan karena ini peristiwa dunia kan ya, jadi nggak bakal bisa terulang lagi. Jadi menurut saya malah jadi pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Gimana kemarin di sana studi pelajar atau seperti apa? Iya, saya studi. Sudah berapa tahun? Saya 2 tahun. Ada ini nggak kesulitan? Cek. Oh, tidak sama sekali karena KBRI benar-benar mengusahakan kami mendapatkan kenyamanan, mendapatkan begitu banyak fasilitas yang diberikan juga sama KBRI. Seberapa menyetamnya sih di sana situasinya? Tidak begitu mencekam ya untuk kami bagi warga negara asing karena mereka benar-benar memberikan keamanan bagi warga negara asing gitu sih. Tapi selama di sana pernah mendengar? Oh ya tentu karena kan saya dekat dengan Tehran ya, jadi benar-benar bisa mendengar gitu. Jadi saya merasa senang sekali lagi karena itu adalah peristiwa yang tidak bisa diulang. Tapi komunikasi dengan keluarga kemarin lancar di sana? Sebagai dosen di Teheran, program kajian Asia Tenggara untuk pascasarjana di Fakultas Hukum dan Ilmu Politik. Pak, bagaimana kondisi di sana Pak? Ya, untuk perkuliahan untuk sementara ini kan saya mulai konflik itu kan tanggal 13 Juni ya, hari Jumat itu. Hari Jumat tanggal 13 Juni itu selama 2 minggu perkuliahan sempat dihentikan. Juga sampai sekarang pun ada ujian, ini saya harus menguji beberapa mahasiswa pasca dan program doktor. Sampai sekarang diundur sampai Syahriwar. Syahriwar itu sekitar bulan September gitu. Jadi di sana sendiri sekarang walaupun sudah ada pengumuman gencatan senjata sementara, tetapi kondisi perkuliahan untuk kampus di Teheran terutama itu diundur ya. Untuk program ujian nasional pun untuk universitas juga diundur sampai sekarang gitu. Oh, diceritakan nggak Pak perjalanan evakuasi dari Teheran hingga Azerbaijan dan tiba di tanah air seperti apa Pak? Di sana sih. Ya, pertama kami evakuasi itu mulai dari Teheran hari Jumat ya, Jumat kemarin ini jam 7 pagi, kemudian menuju ke border Astara sekitar 16 jam. Nah, yang lama itu sebetulnya pada ini di border Astara ini karena ini banyak warga asing juga, terutama dari Cina. Ini kan indikatornya kalau di Iran ini kalau warga Cina sudah keluar itu artinya sudah tidak aman. Kalau kita bicara demikian, ada warga Cina dan beberapa negara lain juga. Ini border Astara ini border yang terdekat dengan Republik Azerbaijan di Baku. Setelah itu di sana agak tertahan karena kita tiba jam 8 malam, tapi baru bisa keluar sekitar jam 2 pagi. Jadi itu cukup lama karena ada beberapa ada 97 orang warga Indonesia dan 1 orang warga Iran juga yang ikut evakuasi ini. Ada juga beberapa yang bayi ya, itu juga kondisinya cukup ini, tapi kita bersama-sama dengan dukungan dari KBRI dan pihak terkait juga. Saya mengucapkan terima kasih kepada pertama kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono, kepada jajaran Kementerian Luar Negeri, terutama pada Kedutaan Besar Indonesia yang di Teheran, yang di Baku, dan pihak lain yang terkait, atas pertahanan juga yang membantu pengamanan jalannya evakuasi ini. Selama perjalanan senang. Oke. Tapi kesini dengan keluarga apa? Dengan keluarga. Dengan keluarga. Sengaja untuk menjemput tadi. Iya. Terima kasih ya. Di Doha itu jam 10 malam, tetapi
perjalanan ternyata diubah. Ini kan juga sebetulnya perjalanan yang cukup panjang kalau harus menghindari beberapa tempat ya, karena ini kan sebetulnya dari Baku ke Doha itu kalau lurus itu cuma 1 jam 2 jam itu, tapi ini harus memakan waktu sekitar 5 jam. Nah, waktu kemarin 2 hari yang lalu ini ada kendala karena ketika kita hampir mendekati Doha, tepatnya hampir mendekati di daerah Arab Saudi, itu kita berhenti dulu sejenak sekitar 6 jam karena terjadi jadi bandara Doha ini ditutup karena terjadi serangan rudal Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Qatar gitu. Jadi akhirnya 6 jam itu pesawat berhenti dulu di Arab Saudi, di Jeddah, berhenti 6 jam tapi tidak keluar gitu. Bapak, itu tadi sempat ada serangan dari Iran gitu. Bapak sempat mendengar nggak ledakan atau seperti apa? Iya, kita karena di pesawat ya hampir tidak mendengar itu karena juga cukup jauh. Jadi menurut saya pilot sudah antisipasi terkait itu juga dan dengan sigap. Setelah itu setelah 6 jam berhenti di Jeddah, tidak keluar pesawat juga. Jadi kita praktis tidak tahu ya kondisi seperti apa yang terjadi. Tapi setelah itu dilanjutkan ke Doha dan tiba pagi hari. Itu di Doha. Bapak ini domisili di mana Pak? Udah dijemput keluarga atau seperti apa? Ya, saya sama keluarga. Ya. Pak, informasi terakhir kan Iran sama Israel sudah gencatan senjata. Iya. Nah, dari Bapak sendiri apakah nanti akan kembali lagi ke sana atau sebenarnya seperti apa ke depan? Saya akan melihat situasi dulu karena pertama ini kan musim panas juga di sana. Yang kedua, saya juga mempertimbangkan keluarga. Bagi saya keluarga itu prioritas juga. Anak saya kan baru lulus SMA juga harus mempertimbangkan bagaimana apakah dia akan memilih. Saya menyerahkan kepada dia. Apakah dia akan kuliah di sini atau di Indonesia ataupun negara yang lain. Pak, kabarnya komunikasi sempat terputus ya Pak di Iran. Iya. Dan keluarga bagaimana Pak? Komunikasi dengan keluarga sebetulnya banyak cara ya. Mereka sendiri punya aplikasi seperti Bale, Ita dan yang lainnya yang mirip-mirip MiChat lah kira-kira gitu. Mungkin itu juga cukup membantu. Imo juga begitu. Selain dari WhatsApp. Ketika ada serangan Iran ini, Israel ke Iran ini, bagaimana respon pertama kali keluarga itu? Ya cukup panik ya, tapi saya mencoba meyakinkan bahwa kita juga berkoordinasi dengan KBRI, dengan kampus juga terutama, bahwa termasuk juga upaya waktu itu saya ke daerah lain cukup mengamankan diri lah kira-kira sebelum evakuasi ini. Itu juga. Pak, izin apakah Bapak salah satu dari 18 WNI yang kemarin sempat pindah berikutnya? Iya, tertunda, ya betul. Ya itu karena ada serangan serangan Iran ke Qatar itu. Berarti itu menunggu kurang lebih berapa lama itu di Doha? Iya, cukup lama ya karena dari ini saja perjalanan dari Doha, dari Baku ke Arab Saudi ya, yang terhenti itu kan sekitar 5 jam. Kemudian di sana sendiri 6 jam terhenti pesawat itu. Kemudian setelah itu 2 jam ke Doha, itu sudah hitung, dan di Doha hampir seharian ya. Semalam kita baru berangkat. Tadi malam jam 3 pagi. Ya. Kalau menuju ini apa yang diadakan kepada pemerintah sendiri, KBRI atau? Ada koordinasi termasuk juga dengan KBRI yang di Doha juga ada koordinasi, dan dari Kemlu juga bantuan yang lainnya. Oke. Selesai ya? Pemulangan WNI hari ini ada berapa orang? Baik, dapat kami update bahwa pada hari ini ya, telah tiba total 49 evakui, ya, terdiri dari 48 WNI dan 1 warga negara Iran, spouse pasangan dari warga negara Indonesia. Jadi total ya selama 2 hari ini kita sudah bisa memulangkan ke Indonesia 60 evakui, dan kita sedang menunggu sisa 37 lainnya yang saat ini masih ada di Baku untuk penerbangan menuju ke Indonesia. Ya, baik menggunakan negara transit di Turki maupun di Doha. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Furqon bahwa memang untuk penerbangan yang menggunakan transit di Doha sempat mengalami kendala ya, karena ada penutupan wilayah udara pasca serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Al-Udeid, Qatar. Namun dari pantauan KBRI Doha, operasional bandara sudah berjalan dengan lancar ya, dan saat ini mereka sudah mulai mengatur
penerbangan keluar dari Doha, dan insya Allah 37 WNI lainnya dapat segera kita pulangkan ke Indonesia dalam waktu sehari 2 hari mendatang. Berarti tadi itu ada 28 ya Pak ya, yang barusan jam 4 sampai jam 10. Jadi ada 4 penerbangan, ya, pagi, kemudian 2 penerbangan sore, dan 1 nanti penerbangan malam. Jadi 49 ini adalah total yang akan kita pulangkan pada hari ini, yang tiba pada hari ini, termasuk nanti penerbangan pada malam hari. Untuk WNI yang ada di Australia dan juga Yaman, ini gimana? Oh ya, jadi selain 49 evakui yang kita evakuasi dari Iran, dapat kami sampaikan juga bahwa KBRI Muscat ya, juga melakukan evakuasi terhadap 3 warga negara Indonesia yang tinggal di Yaman Utara. Ya, ini Yaman Utara ini adalah wilayah yang dikuasai oleh Houthi yang selama beberapa waktu terakhir selalu mendapatkan serangan gempuran dari Israel. Ya, sehingga kita melihat bahwa kondisi mereka berbahaya, dan KBRI Muscat sudah menetapkan status siaga 1 untuk Yaman Utara, dan oleh karena itulah kemudian kita aktif melakukan proses evakuasi. Jadi yang akan tiba 3 WNI, sedangkan untuk warga Indonesia yang tinggal di Tel Aviv ya juga dan juga Yerusalem, ada 2 yang akan tiba hari ini. Pak, izin Pak, tadi kuartal keempat ini tidak jadi tiba di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini ada penjelasan nggak Pak? Kuartal 4 gelombang kedua yang tiba pukul 3. Ya, tadi kami sampaikan bahwa jadwal penerbangan itu sempat tertunda karena penutupan wilayah udara yang ada di Qatar dan juga di negara-negara Timur Tengah yang lain. Namun saat ini sudah mulai berjalan. Ya. Yang dapat kami konfirmasi adalah pada hari ini 49 yang tiba. Untuk penerbangan besok bagaimana Pak? Ya, sama juga akan tiba. Ya, akan tiba. Nanti detailnya kami masih akan memantau ya jadwal penerbangan dari Baku menuju ke Doha maupun melalui Istanbul. Tadi prosesnya seperti apa Pak? Tadi kan ada pendaftaran email, ilmu saya, semua bisa dijelaskan? Ya, jadi tentu sesuai dengan prosedur CIQ yang ada di Bandara Suta, ya, dari tim Kementerian Luar Negeri beserta dukungan dari instansi CIQ yang ada di Suta dan kementerian lembaga yang lain, termasuk Kementerian Dalam Negeri ya, yang juga sudah mengirimkan perwakilannya di sini, termasuk perwakilan dari pemerintah provinsi. Pertama tentunya mengikuti proses keimigrasian, kemudian pemeriksaan bea cukai, dan kita membantu untuk mendaftarkan email HP mereka yang mereka beli di Iran agar bisa digunakan di Indonesia, dan kemudian dari KKP Soekarno-Hatta juga melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa kondisi mereka sehat, dan kami dapat pastikan bahwa mereka yang sudah tiba ini dalam kondisi sehat. Untuk gelombang kedua ini mayoritas profesinya siapa aja? Mayoritas tadi mahasiswa, ya, mahasiswa yang banyak kuliah di kota Qom, ya, ada juga pekerja migran, ya, dosen. Tadi Pak Furkon itu adalah dosen yang mengajar di Teheran, ya, dan juga keluarga dari KBRI Teheran. Negara asing tadi udah tiba tuh Bang? Sudah tiba untuk penerbangan tadi pagi. Tadi ada juga yang pakai kursi roda, itu bisa diceritakan Pak? Oh iya. Ya, jadi kami konfirmasi ya, tadi yang pakai kursi roda itu memang jatuh ya di kamar mandi sebelum proses evakuasi. Jadi memang sudah 2 bulan yang lalu jatuh, dan kemudian otot tendonnya putus gitu ya, sedang dirawat di Teheran. Nah, kemudian ada eskalasi dan kemudian kita evakuasi. Namun secara umum kondisi yang bersangkutan selama proses evakuasi aman ya, dan tetap kita jaga kondisinya. Kalau suasana Iran dan Israel semakin memanas, ini nantinya akan lebih dari 97 ya Pak ya? Ya. Nanti akan ada lagi untuk evakuasi selanjutnya dan jalurnya akan sama? Ya. Ya. Pertama, dapat kami sampaikan, kita memantau ya ada pemberitaan mengenai ceasefire ya. Namun sampai saat ini dapat kami sampaikan status siaga 1 yang ditetapkan oleh KBRI Teheran masih tetap berlaku. Sehingga kita masih memantau adanya potensi bahaya, dan untuk itu kita memfasilitasi gelombang kedua evakuasi. Seperti itu, dan kemudian kita akan terus memantau terkait dengan rute
evakuasi kami tidak dapat sampaikan opsi-opsi rute evakuasi tersebut untuk alasan keamanan. Namun dalam rencana kontingensi yang sudah disiapkan oleh KBRI Teheran, kita memiliki beberapa opsi evakuasi yang itu akan kita assess last minute gitu ya, untuk memastikan kondisi keamanan dari jalur tersebut. Sebagai contoh, pada saat evakuasi tanggal 20 yang lalu, Bapak Adhan KBRI Teheran itu melakukan survei di rute evakuasi tersebut untuk memastikan bahwa rutenya memang benar-benar aman. Nanti tentu pada saat pelaksanaan gelombang kedua, kita juga akan pastikan rute mana yang aman ya, dan tentu kita koordinasikan dengan berbagai macam pihak ya, termasuk dengan negara transit. Komunikasi diplomatik sudah kita lakukan untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses evakuasi tersebut. Pak, totalnya yang gelombang kedua berapa? Oh belum, kami masih membuka pendaftaran. Jadi sekali lagi, dalam proses evakuasi ini memang menjadi kewajiban negara ya, sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 99. Namun pelaksanaannya sifatnya voluntary. Kami tidak bisa memaksa. Ya, kami memfasilitasi proses evakuasi tersebut, dan dalam kesempatan ini kami kembali menghimbau ya, bahwa penetapan status siaga itu berdasarkan analisa yang kita lakukan bahwa situasinya masih berbahaya saat ini, dan oleh karena itu kami menghimbau warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk dapat mengikuti arahan evakuasi yang sudah ditetapkan oleh KBRI Teheran. Yang 18 orang kemarin kan 8 udah nyampe. Ya. Untuk yang 10-nya itu Sudah, jadi kami dapat konfirmasi bahwa yang tertunda pemulangannya kemarin itu sudah kembali. Ya, kebagian dari 49 yang datang sekarang. Ya. Pak, izin untuk nanti yang penerbangan terakhir pukul 10 mungkin boleh dijelaskan? Ya, itu bagian dari 49 itu yang nanti akan tiba juga pukul 10. Berarti termasuk yang 5 dari Yaman. Ya, jadi untuk kemudahan teman-teman menghitungnya, jadi kami hitung total per hari ini. Per hari ini dari Iran 49 evakui, terdiri dari 48 WNI dan 1 warga negara asing yang tersebar di 4 penerbangan. Pagi 1, sore ini ada 2 penerbangan, nanti malam ada 1. Dan kemudian untuk yang Muscat, yang dievakuasi oleh KBRI Muscat 3 orang ya, juga sudah tiba. Dan kemudian yang dari KBRI Aman yang dievakuasi dari wilayah Israel 2 juga Sudah tiba. ya. Pak, izin lagi untuk penerbangan besok, apakah ada penerbangan juga dari Kemlu? Ya, itu SOP yang sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi melalui koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko Polkam melibatkan kementerian lembaga terkait. Ini jadi adalah kerja sama dari berbagai macam pihak ya, berbagai macam kementerian lembaga, dikoordinasikan oleh Kemenko Polkam. Kita lakukan bukan hanya memulangkan mereka sampai ke Indonesia, namun juga bagaimana ya penanganan pada saat ketibaan ya, masalah kesehatan, kemudian berkoordinasi dengan perwakilan provinsi daerah asal masing-masing, termasuk ya yang kami antisipasi adalah jika situasi ini masih berlangsung dalam waktu yang lama. Ini kan para evakui kita kan mayoritas adalah mahasiswa dan pelajar ya, termasuk sudah dirapatkan oleh kementerian lembaga untuk membuka opsi transfer pendidikan mereka ke Indonesia. Oke, gitu ya. Terima kasih. Capek banget. Gila, capek banget, kawan. Enggak, makanya mau dong recording. Siapa namanya tadi, Beb? Yang WNI atau yang ambil? Yang tadi WNI. Pemirsa, baru saja Anda saksikan keterangan pers dari Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha terkait pemulangan atau evakuasi warga negara Indonesia akibat eskalasi yang terus memanas di Iran, di mana pada hari ini sudah tiba 49 orang, 48 warga negara Indonesia dan 1 warga negara Iran yang terbagi dalam 4 penerbangan yang tadi sudah mendarat 28 warga negara Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan nanti malam ada 1 penerbangan lagi yang akan membawa warga negara Indonesia yang dievakuasi oleh Kementerian Luar Negeri yang akan tiba di tanah air. Dan pemirsa,
Usai sudah kebersamaan kita dalam Breaking News, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.